Atau mungkin di semester depan kita itu membayar uang UKT itu hanya untuk mengamankan status kita sebagai mahasiswa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Nanang MRK. Oke cuy, kali ini kita akan membahas seperti yang ada di judul dan thumbnailnya ya cuy. Kalau ada thumbnail seperti itu berarti konten YouTube saya adalah podcast, karena saya itu gabut. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Nanang. Saya lahir dari keluarga yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Kenapa saya bilang nggak terlalu kaya? Karena saya itu kuliah. Setiap saya mau membayar uang pangkal atau uang semester, tidak ada uang pangkal ya di univ saya, membayar uang semester itu pasti entah gelang emas ibu saya atau motor BPKB motor atau apalah, itu pasti digadaikan ke bank atau ke koperasi-koperasi untuk membayar uang kuliah saya. Di sisi lain saya itu nggak terlalu miskin, soalnya itu saya itu sudah pernah mencoba mendaftar banyak beasiswa, dari mulai bidik misi, terus beasiswa apa, BI dan lain macam sebagainya. Itu saya sudah pernah daftar beasiswa tersebut tetapi tidak diterima. Nah berarti kan saya nggak miskin-miskin banget itu loh. Berarti kan masih ada orang lain yang lebih berhak dan lebih tidak mampu dari kemampuan saya yang harus menerima beasiswa tersebut. Sekarang saya kuliah di jurusan studi agama-agama. Nah, jurusan studi agama-agama, dan sekarang saya semester 8 dan saya mendapatkan 20 SKS semester ini. Tidak usah bertanya semester kemarin saya itu ngapain aja ya. Tapi saya bersyukur akhirnya di semester ini saya merasakan untuk pertama kalinya yang namanya kuliah online. Saya tuh baru pertama kali merasakan kuliah online. Kalau bertemu lewat online itu saya sering, karena saya bekerja di salah satu fintech besar dan meetingnya itu lewat online gitu. Nah tapi kuliah online itu baru saya pertama kali ini. Nah di kuliah online itu selama ada pandemi corona ini ya, semua kegiatan itu diganti secara dalam jaringan. Jadi dulu kalau tidak ada kuliah online itu kan kuliahnya kan kita dibagi kelompok-kelompok, kemudian kita presentasi. Nah, tetapi di saat pandemi ini itu sama. Jadi kelompoknya itu meneruskan yang kemarin, kemudian kita presentasi tapi lewat sosial media. Kalau banyak kelas saya yang saya ikuti itu mengganti lewat WhatsApp. Ada beberapa dosen juga yang pakai Classroom. Sebenarnya sama aja sih metodenya. Itu kita presentasi diketik ya, diketik terus itu kemudian ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Itu sama sekali tidak kondusif plus, dan saya tidak mendapatkan apa-apa sepanjang kuliah dalam jaringan ini gitu. Tapi saya cegah dulu, kenapa mesti kalian itu menyalahkan saya kalau saya itu gara-gara saya sendiri tidak mau mencari dan lain macam sebagainya. Oke begini cuy, bukan saya tidak mau mencari, tapi itu memang tidak efektif begitu kuliah dalam jaringan seperti yang dilakukan di mata pelajaran saya. Dan dosennya pun kontribusinya kurang maksimal ya. Jadi dosennya itu, dari beberapa kuliah yang saya ikuti itu ada dosennya yang hanya membuka kelas kemudian diteruskan presentasi, kemudian dosennya hilang. Absen pun kita bikin-bikin sendiri. Saya juga pernah ikut kelas lain di aplikasi Zoom, itu pun juga sama seperti itu. Malah sekarang itu jarang-jarang ada yang mengadakan kuliah online itu. Malahan diganti dengan tugas, gas. Dan itu banyak sekali. Itu sangat tidak efektif karena yang pertama, diskusi lewat online, lewat chat itu caranya gimana? Itu kita tidak tahu perasaan atau nada orang yang mengatakan dalam chat itu. Apalagi dia itu ngechatnya itu pasti banyak. Lah, di chat yang banyak, di sosial media, font dari WhatsApp atau font-font aplikasi tersebut itu dirancang untuk tidak membuat alinea ya. Karena font-fontnya itu kan font-font, termasuk saya pernah belajar tipografi, itu termasuk font-font untuk tulisan-tulisan pendek ya, kalimat bukan tulisan paragraf. Jadi agak memang sedikit malas ketika ada chat WhatsApp itu banyak atau seperti broadcast, itu pasti kalian rata-rata tidak membaca itu kan. Lah itu karena fontnya itu didesain untuk kalimat-kalimat pendek saja. Terus kemarin juga ada yang lucu. Jadi ini kan saya semester 8. Terus kemarin saya ngikuti KKL dan PPL. KKL dan PPL itu akhirnya diganti dengan tugas setelah adanya pandemi corona ini. Lah, ketika diganti tugas itu, tugasnya itu banyak sekali. Yang pertama, itu membebani, dan itu ketiga itu ada deadline-nya, dan deadline-nya itu waduh, super tidak realistis deadline-nya menurut saya ya. Kita harus mini riset lewat apa yang tidak bisa kita akses, itu waduh susah sekali. Nah, yang lucu, KKL dan PPL itu kan kita pergi ke suatu tempat
dan mengunjungi suatu tempat, itu kita tuh dapat biru, atau kita melakukan perjalanan dapat biru, terus kemudian kita ke suatu tempat yang pasti itu kan bayar, hotelnya kan bayar, kita nginep di mana itu kan bayar ya. Berarti kan itu kita kan aslinya kan bayar ke kampus melalui atau UKT kita itu dipotong kan ya. Nah, tapi ini itu diganti tugas yang bahkan itu malah saya itu mengeluarkan lagi. Saya mengeluarkan paket data untuk mengakses jurnal-jurnal, saya mengeluarkan paket data untuk mengakses informasi tugasnya, saya mengupload tugasnya, itu saya korban dan saya nggak dapat makan untuk membeli rokok karena di KKL dan PPL itu kan kita dapat makan, dan ini kita nggak dapat makan, nggak dapat ganti kuota, nggak dapat apa-apa. Woi, lucunya di semester depan ini kebijakan pemerintah atau Kemenak atau entah kampus itu tidak mendiskon atau kita harus tetap terus membayar UKT. Padahal fasilitas apa coy yang kita dapat coy? Fasilitas WhatsApp, grup forum WhatsApp, itu forum WhatsApp kita kuliah. Lah itu juga saya bisa bikin sendiri dengan teman-teman saya, juga bikin diskusi gitu yang lebih bermanfaat dan lebih kondusif daripada kelas perkuliahan. Saya pun juga bisa kalau hanya sekedar seperti itu. Atau mungkin di semester depan kita itu membayar uang UKT itu hanya untuk mengamankan status kita sebagai mahasiswa saja. Seperti itu adalah opini saya, tapi jangan dipercaya 100%. Silakan pendapat kalian seperti apa, komentar di bawah ya cuy. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.